Jeonghyun dan Ingon akhirnya berdamai, dan Ingon pulang ke rumah, namun Hosik sedang duduk di depan rumahnya. Lalu mereka pergi ke rumah Ingon, dan Hosik berlutut sambil meminta maaf. Lalu mereka mengusulkan untuk membiarkan Yongju dan Jonghyun hidup bersama dan membesarkan bayi mereka. Ingon menuangkan soju dan meminumnya sendiri. Akhirnya mereka berdamai, dan ketika Hosik menyuruh Ingon untuk juga meminta maaf, Ingon pun berlutut. Hubungan mereka pun berubah dari musuh menjadi keluarga besar. Keesokan paginya, Yongju dan Jonghyun berjalan ke sekolah sambil berpegangan tangan. Wajah mereka penuh dengan kebahagiaan. Ingon dan Hosik yang melihat mereka juga tersenyum puas dan segera bersiap untuk pergi bekerja. Sekarang, mari kita rekap sebentar situasi antara Yang Ok dan Jongjun. Yang Ok kembali mengajak Jongjun untuk liburan 2 hari 1 malam. Dan setelah Jongjun menerima, hubungan mereka semakin dalam. Saat itu, Eun-hee dan adik-adik dari lingkungan sekitar datang dan mulai mengganggu, mencurigai hubungan mereka. Mereka terus menggoda, dan karena Jeongjun dan Yeong-ok tidak menyangkal, mereka mulai mengejek bahwa mereka memang pasangan. Akhirnya, mereka resmi menjadi sepasang kekasih. Sekarang, mari kita beralih ke kisah Seon-a dan Dong-seok. Dong-seok sedang berjualan seperti biasanya. Lalu dia parkir di dekat penginapan tempat Seon-a menginap dan makan ramen. Tiba-tiba kenangan masa lalu terlintas di benaknya. Saat masih muda, mereka sering bertemu di arcade, dan sesekali Dong-seok mengantar Seon-a naik motor. Dong-seok selalu dipukuli oleh saudara tirinya, dan Seon-a menyaksikan semuanya. Pada suatu hari hujan lebat, Seon-a datang ke rumah Dong-seok dan memintanya untuk menampungnya. Dong-seok merawatnya dengan hangat dan mulai merasakan cinta. Seon-a bilang dia kedinginan, lalu Dong-seok memeluknya perlahan dan mereka tertidur bersama. Suatu hari, Dong-seok melihat seorang teman dari kejauhan berlari pergi sambil menaikkan celananya. Dong-seok segera berlari ke tempat itu dan melihat Seon-a sedang memakai bajunya. Dong-seok langsung mengejar temannya dan mulai memukulinya. Tapi itu adalah kesalahpahaman Dong-seok. Sebenarnya, Seon-a tidak berhubungan dengannya, dan temannya hanya pergi karena wajah Dong-seok terbayang di benaknya. Lalu, kenapa Seon-a membiarkan dirinya bersama teman Dong-seok? Itu karena ketidakpedulian ayahnya. Dia ingin seseorang memperhatikannya dan akhirnya membuat pilihan yang terlalu ekstrim. Namun orang yang dipilihnya bukanlah Dong-seok, melainkan teman Dong-seok. Karena Sun-ae tahu bahwa Dong-seok mencintainya dan tidak akan pernah menyentuh tubuhnya, maka dia memilih temannya. Suatu hari, Dong-seok tidak bisa menahan emosinya dan turun tangan langsung saat melihat anak-anak seusianya bersikap tidak pantas pada Seon-a. Namun, Sun-a melaporkan Dong-seok ke polisi, mengatakan bahwa dia adalah preman yang suka memukul orang. Karena alasan ini, Dong-seok tidak pernah bisa sepenuhnya memahami Sun-a, tetapi dia selalu merindukannya. Dong-seok yang larut dalam kenangan lama akhirnya sadar dan masuk ke penginapan tempat Seon-a menginap. Namun pemilik penginapan mengatakan bahwa Seon-a sudah tidak kembali selama 4 hari, so Dong-seok mulai mencarinya lagi. Saat menelepon Seon-a, dia mengatakan bahwa dia ada di rumah ayahnya. Dong-seok langsung mengemudi ke sana dan tiba lebih cepat dari yang diharapkan karena dia sudah menduga tempat itu sebelumnya. Mereka mulai membicarakan kenangan lama
Dan Seon-a akhirnya mengungkapkan alasan mengapa dia menyerahkan diri kepada teman Dong Seok. Dia berkata bahwa dia tahu Dong Seok tidak akan pernah menyentuhnya karena dia mencintainya. Lalu Dong Seok bertanya, "Kenapa kau melaporkanku ke polisi, padahal aku memukul anak-anak yang mengganggumu?" "Saat itu aku takut kau akan membunuh seseorang, jadi aku melaporkannya," kata Seon-a. Dan Seon-a berkata bahwa saat itu dia sangat mencintai Oppa. Lalu Dong Seok mengaku bahwa dia selalu mencintainya. Kemudian mereka melihat matahari terbit di pagi hari. Dan Seon-a mulai menangis tanpa henti sambil berkata bahwa dia ingin membawa putranya kembali ke tempat ini dan tinggal bersama. Dong Seok pun mulai memperbaiki rumah Seon-a dengan hati yang sepenuhnya siap untuk mencurahkan segalanya demi dirinya. Akankah Seon-a bisa tinggal di sini seperti yang diharapkan Dong Seok?